Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman media semuanya. Terima kasih atas waktunya hadir dalam acara hari ini. Di sini karena banyaknya simpang siur pertanyaan-pertanyaan terkait yang dihadapi Mbak Melisa, makanya hari ini kita memutuskan untuk press release. Jadi kita melakukan ini supaya berita di luar itu menjadi terang benderang, tidak simpang siur seperti itu ya. Yang pertama kita akan menerangkan terkait masalah KDRT. Memang benar bahwa Mbak Melisa Zahra ini, Melisa Margitawati atau Melisa Zahra ini telah mengalami KDRT yang dilakukan oleh suaminya. Dan KDRT itu terjadi pada hari Kamis tanggal 15 Juni 2023 sekitar pukul 17.30. Mbak Melisa mengalami KDRT itu pada waktu di dalam sebuah mobil Pajero putih yang pada saat itu berhenti di perempatan lampu merah Kelurahan Sukorame, Kecamatan Mojoroto, Kota Kediri. Jadi untuk kronologisnya, di dalam sebuah mobil itu ada 5 orang dewasa yang terdiri dari 2 orang laki-laki, salah satunya yaitu RK, suaminya Mbak Melisa, dan 3 orang perempuan yang salah satunya adalah Mbak Melisa sendiri, dan 1 orang anak-anak. Jadi yang depan itu si laki-laki, sebelahnya perempuan dengan anak-anak, dan di belakang ada RK, Mbak Melisa, sama salah satu perempuan yang lainnya. Awal mula kejadian KDRT tersebut, Mbak Melisa mengetahui chat dari DM IG yang di situ chatnya mesra, chat antara suami dengan laki-laki yang berada dalam mobil tersebut. Jadi di situ Mbak Melisa mengetahui chat mesra dari HP si laki-laki yang kebetulan posisinya di depan, Mbak Melisa di belakang dan melihat chat itu. Karena mungkin beliaunya shock, kenapa kok ada chat yang seperti itu, chat mesra antara si suaminya dengan laki-laki lain. Akhirnya Mbak Melisa minta klarifikasi. Seperti ini, Cok. Ada hubungan apa kalian? Ada hubungan apa kamu, suamiku, sama si laki-laki tersebut? Kok sampai ada chat mesra seperti ini? Jadi seperti itu awalnya. Setelah meminta klarifikasi tapi tidak ada jawaban yang mungkin melegakan hati Mbak Melisa, singkat cerita terjadilah KDRT tersebut. Pasca kejadian tersebut, itu kan jam 17.30 ya. Malam harinya Mbak Melisa langsung merapat ke Polres Kediri Kota untuk melaporkan terkait apa yang beliau alami. Dan ini mungkin bisa difoto untuk surat laporannya. Iya, ya. Jadi kita sudah laporan secara resmi, dan sudah diproses di Polres Kediri Kota. Kemarin setelah laporan langsung diadakan visum. Di dalam visum itu hasilnya ada luka di bagian tangan sebelah kiri. Terus juga ada benjolan di kepala bagian kiri, sama ada rasa sakit di leher. Itu hasil visum secara fisik. Untuk psikisnya setelah kejadian tersebut, saya bersama Mbak Melisa dan keluarga sepakat untuk datang ke psikolog, karena setelah kejadian itu Mbak Melisa bisa tiba-tiba tertawa sendiri, bisa nangis sendiri, seperti itu, berubah-ubah. Jadi kita khawatir, akhirnya kita bawa ke psikolog. Hasil pemeriksaan dari psikolog, Mbak Melisa mengalami trauma yang sudah berada di posisi ingin menyakiti dirinya sendiri, meskipun belum sempat dilakukan. Jadi dari pihak psikolog mengharuskan Mbak Melisa itu untuk terapi.
Setelah itu memang pada tanggal 27 Juni 2023 itu pihak dari unit PPA Polres Kediri Kota melakukan mediasi antara Mbak Melisa dengan si RK selaku terlapornya. Akan tetapi mediasi tidak berhasil dan dari pihaknya Mbak Melisa dan kami tetap minta untuk perkara itu dilanjutkan. Sampai saat ini prosesnya masih ditangani oleh unit PPA Polresta Kediri dan akan dalam proses untuk tahap selanjutnya. Itu terkait KDRT. Sudah jelas ya Pak. Jadi memang ada KDRT di situ. Kekerasan yang dialami seperti apa? Dipukulkan atau untuk kekerasan tangan itu dia Mbak Melisa dipegang itu sangat erat. Akhirnya ada kayak cakaran gitu di sini. Terus sama kepalanya itu dijambak. Sampai ada sebagian rambutnya yang rontok pada waktu itu. Selain dijambak, mungkin Mbak Melisa menangkis atau gimana, akhirnya ketatap dan itu menimbulkan luka. Chat antara laki-laki dan laki-laki itu dianggap mesra itu kira-kira isinya seperti apa? Secara garis besar ya kayak orang menjalin cinta Pak. Antara laki-laki. Iya, secara garis besarnya. Tapi untuk detailnya kita nggak bisa menyebutkan ya Pak ya. Mohon maaf kita nggak bisa menyebutkan. Tapi kalau secara garis besar saya membaca dan itu bukti chat sudah dibawa di Polres juga sebagai bukti. Apa yang satu misalnya sisiannya ini apa ya istilahnya? Pincok atau seperti Oh saya kalau secara fakta laki-laki, tapi kalau ke arah situ kami tidak mengetahuinya. Cuma ada chat mesra antara si suami RK sama si laki-laki tersebut. Ya, sebelum pernikahan saya itu saya tidak merasakan kecurigaan sama sekali. Tapi setelah menikah itu saya sering menemukan bahwa Mas RK sering chatting mesra dengan seorang laki-laki. Itu nggak hanya satu kali dan itu juga sudah saya konfirmasi sama yang bersangkutan. Dia tidak mengakui tapi dia meminta maaf dan itu sudah saya maafkan. Kejadian itu berulang-ulang seperti itu terus sampai waktu pernah kejadian setelah lebaran itu saya juga mergokin Mas RK itu check in sama laki-laki juga. di hotel? Iya di hotel yang ada di Kediri. sama laki-laki yang sama? Saya sudah ada bukti semuanya. Laki-laki yang sama atau beda? Beda orang. Mbak, Anda menikah berapa tahun? Saya menikah September 2022, belum ada 1 tahun. Dan saya mengetahuinya itu setelah pernikahan berjalan 2 bulan. Belum punya anak ya? Belum. Nanti ada berapa? Mau nanya untuk terkait KDRT itu sudah berapa kali melakukan seperti yang kejadian di dalam mobil itu? Jadi kalau untuk KDRT selama ini belum pernah terjadi di rumah karena setiap kejadian, setiap saya mengetahui Mas RK chatting mesra dengan seorang laki-laki itu dia selalu memohon-mohon minta maaf dan saya juga apa ya karena kan saya sangat mencintai suami saya jadi dan saya waktu itu juga belum tahu kalau maksudnya saya belum percaya kalau suami saya melakukan hal kayak gitu terhadap seorang laki-laki. Jadi saya masih berusaha terus mempertahankan dan Mas RK waktu itu juga selalu meminta maaf dan saya selalu memberi kesempatan dan gak ada terjadi KDRT di rumah. Tapi ketika yang kemarin itu saya juga makanya sampai sekarang kalau membahas ini badan saya gemetar karena teringat pernah waktu di mobil itu dan di situ tidak ada satupun yang membela saya. Mungkin ini, sorry, kita juga prihatin dengan kejadian ini. Kita memberikan support untuk Indonesia.
dalam posisi apa ketika penjenengan kok satu mobil itu, apakah rekreasi atau memang sudah ada rencana untuk apa ya istilahnya, rencana tertentu dalam mobil itu 5 orang di sana, apa mau rekreasi atau itu? Gini, jadi kita itu ini dalam circle pertemanan kita setiap hari keluar bersama. Jadi saya sudah menganggap seperti keluarga saya sendiri. Siang, sore, malam kita sering banget keluar bareng-bareng bersama. 4 orang gitu ya? Iya, jadi 5. 5 sama anak kecil? Iya. 6 sama anak kecil? Iya, 6 sama anak kecil. Ini 5 Kita itu sudah seperti keluarga di sini. tambahan juga untuk status Mas RK itu ASN atau swasta murni atau Swasta, swasta. Ada lagi? Ini istri pertama ya, baru sama-sama istri kan Ijen, legan kode legan maksud. Iya, jejak badan Iya. rokok rawan. Mungkin dari pihak kita ada tambahan terkait perceraian. Jadi memang benar setelah pasca kejadian tersebut selang 4 hari ya, tanggal 19 Juni secara resmi Mbak Melisa sudah mengajukan gugatan cerai di Pengadilan Agama Tulungagung. Untuk sidang pertama dijadwalkan 27 Juni 2023. Pada saat itu dari pihaknya tergugat RK itu secara resmi sudah mendaftarkan surat kuasa ke lawyernya ke Panitraan Pengadilan Agama Tulungagung, akan tetapi tidak hadir baik dari tergugat RK maupun kuasa hukumnya. Dan untuk sidang kedua ditunda pada tanggal 11 Juli 2023 dengan agenda majelis hakim meminta saya untuk menghadirkan Mbak Melisa. Apabila nanti dari pihaknya tergugat hadir, mungkin pihaknya akan mediasi dulu. Itu untuk terkait perceraiannya. Terkait KDRT masih dalam proses di Polresta Kediri Kota dan itu tetap berjalan, tidak ada pencabutan dari pihak kami. untuk lawyer sementara ini fokus pada RK atau mungkin 4 orang di dalamnya, karena di situ ketika ada terjadi sesuatu tidak ada upaya untuk menolong dan sebagainya, masuk dalam ini enggak? Kalau untuk saat ini kita masih fokus ke pelaku dulu, ke RK-nya dulu. Tapi untuk perkembangan nanti kita belum tahu. Soal persidangan di agama. Siap. Mbak Melisa ini mengajukan Mas Julius kan ketika ada kontrak pasangan itu ada dan menurut kita begini atau tidak? Kebetulan Mbak Melisa itu tidak ada perjanjian pranikah karena memang menurut beliau itu benar-benar all out 100% tulus mencintai si suami dan ingin menjadi rumah tangga sampai sehidup semati seperti itu. Karena memang menurut saya sendiri juga Mbak Melisa ini memang sangat mencintai suaminya. Bahkan ketika sebelum kejadian ini kan tadi disebutkan bahwa beberapa kali mengetahui chat-chat gitu, tapi dia tetap masih belum bisa percaya gitu. Akhirnya fatalnya kejadian terakhir sampai ada KDRT. Pasca kejadian itu ada enggak ancaman komunikasi lanjutan? Dari pihak maaf Atau bahkan ancaman, Pak? kalau dari pihak RK sendiri sama keluarga pasca kejadian besoknya, 1 hari besoknya itu datang ke pihak keluarganya Mbak Melisa, tapi yang meminta maaf justru kedua orang tua. Dari pihaknya RK tidak ada kata permintaan maaf sekalipun. Baru dari pihak RK itu meminta maaf ke Mbak Melisa itu pada waktu mediasi 27 Juni di Polres Kediri Kota. Itu minta maaf di depan saya dan para penyidik dan semuanya yang bertugas di situ. Itu pertama dan terakhir minta maaf. Setelah itu sampai saat ini tidak ada permintaan maaf lagi. Terakhir dengan proses ini digiring ke ranah hukum itu sebenarnya apa yang ingin dicapai dalam konteks sebenarnya? Apakah ada semacam tuntutan material dan sebagainya atau proses hukum secara murni yang diinginkan? Dari pihak kami menginginkan proses hukum secara murni.
untuk memberi efek jera supaya tidak ada korban-korban selanjutnya gitu. Dan dari pihak Mbak Melisa sendiri juga ingin menuntut keadilannya karena selama ini dalam pernikahan merasa tertipu, merasa tersakiti, terkecewakan dan lain sebagainya. Mungkin ada lagi dari pihak teman-teman media. Ada lagi mungkin sebagai tambahan bahwa proses hukum di Polres Kediri Kota itu memang tujuan utamanya adalah untuk efek jera. Tapi di awal sudah diselenggarakan atau dilaksanakan restoratif justice juga. Sudah RJ beberapa kali tapi tidak berhasil. Berapa kali? 2 kali. Satu kali RJ ya. Satu kali RJ tapi kemudian tidak berhasil dan ya sudah karena sebagai pelapor ya kita terus meminta polisi untuk segera menuntaskan kasus ini. Sebelum ditutup mungkin ada lagi? Ada kata-kata terakhir. Oh iya. Mas David. Cukup? Ya. Jadi kasus hukumnya bareng sama perceraian ya? Apakah Iya. atau kasus hukum dulu nanti bisa pakai bukti untuk perceraian itu? Itu strategi kita lawyer ya. Nanti kita akan menggunakan seperti apa ya? Mbak Melisa ini mantap bercerai ya, tidak ada kata rujuk. Sampai saat ini mantap, belum ada kata untuk mencabut perkaranya. Enggak, sekali lagi terkait harta gono ini Kak Melisa sama sekali belum berpikir untuk ke sana ya. Yang penting untuk fokus untuk masalah menuntaskan untuk perceraiannya ini gitu. Jadi kalau dari kuasa kemarin memang sebelumnya saya tanyakan Mbak Melisa ini terkait gono gini gimana? Iya. Beliau pinginnya cuma untuk lepas. Jadi beliau nggak memikirkan gono gini atau apapun, yang penting bisa lepas dari suaminya dan suaminya diberi efek jera seperti itu.